لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حنان يا منان يا قديم الإحسان فهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله صلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم في العبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكير والنفاق والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله الدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم يتوضح لي ما أشكله حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh masjid Fastabiqul khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, lagi-lagi kita masih dipilih oleh Allah untuk hadir
di salah satu kebun-kebun surga yang ada di dunia ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat kebun surga, masuk, bersenang-senanglah kalian di dalamnya. Apa itu kebun surga ya Rasulullah di dunia? Hilaquz zikir, satu perkumpulan berzikir. Zikir maknanya luas. Kalau zikir saja belum tentu ta'lim. Kalau ta'lim sudah pasti zikir. Maka minta tolong kalau hadir majlis jangan berzikir. Ini mentang-mentang ikut golongan zikir, di saat ta'lim zikir. Salah besar itu. Ta'lim lebih dari zikir. Kalau orang tidak ta'lim, tidak tahu ilmu, tidak mungkin bisa ingat sama Allah. Kalau zikir, sudah jelas di dalam hadis kata Rasulullah, kalau zikir dua-dua majelisnya bagus, cuma kalau zikir bisa diterima, bisa tidak, tergantung kehadiran hati. Tapi kalau ta'lim, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang bijak adalah yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waktu zikir betul-betul, hadirkan hati, khusyuk. Khalwat kalau perlu, tidak ada yang mengganggu kita, sendirian, berduaan bersama Allah. Atau berjamaah juga lebih bagus biar semangat. Waktunya zikir, waktunya ta'lim. Inilah kebun surga yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kebun surga yang ada di dunia, Allah kumpulkan kita di kebun surga yang ada di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau zikir saja tak boleh, apalagi apa? Kalau zikir ya tidak dianjurkan di saat ta'lim, apalagi yang lain-lain lah pokoknya. Betul. Ya, anak ada ngajar di beberapa masjid, anak ngajar dia baca Quran. Baca Quran di depan anak lah gitu. Masih mending. Ada yang baca lain gitu. Ya kan? Baca Quran di depan anak ngajar lagi. Ya, itu tidak. Kalau pengen baca Quran, cari tempat yang agak jauh-jauh sedikit, ya kan? Betul. Nah, kita harus tahu, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Orang zalim itu yang tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, wafatkan husnul khatimat, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barakah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini spesial, insyaallah pahalanya double karena hujan, ya kan? Betul tak? Makin berat, makin susah, makin ada tantangannya, makin besar pahalanya insyaallah. Yang naik mobil masih nyaman, yang naik motor ni butuh perjuangan, ya kan? Ataupun udah bisa sampai ke masjid ni, kemudian masih melanjutkan lagi hadir majlis ta'lim dengan cuaca yang sesyahdu ini, ya kan? Enak dalam selimut ni, ya kan? Apalagi pengantin baru ni kan, lebih nyaman lagi. Tapi bisa hadir, masya Allah, luar biasa. Nah, inilah yang kita sampaikan kemarin, yang disebut dengan mahabbatul zat. Kita kemarin membahas tentang
tingkatan sabar yang paling tinggi yaitu mahabbah. Dan mahabbah ada dua macam, ada mahabbatun ni'am, ada mahabbatun zat. Cinta kepada nikmat yang diberi dan cinta kepada sang pemberi nikmat. Tingkatan orang awam mencintai nikmatnya, bukan sang pemberi nikmat. Dikasih nikmat baru taat, dicabut nikmatnya, hilang taatnya, hilang cintanya. Kita mau sampai ke derajat yang ini, yaitu mahabbatuz zat, cinta kepada zatnya, yaitu yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa kecuali memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ungkapan doa yang sangat indah yang disampaikan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, Allahumma in kuntu a'buduka khawfan min narika fahrikni fiha, wa in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fahrimni minha, wa in kuntu a'buduka hubban laka fala tahrimni min ru'yatik. Ya Allah, kalau seandainya aku menyembahmu karena takut dengan neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka itu. Kalau aku menyembah engkau karena mengharapkan surga, maka haramkan aku untuk masuk surga. Terus gimana? Tapi ya Allah, jika aku menyembahmu karena betul-betul cinta kepadamu, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka, maka jangan haramkan aku ya Allah untuk bisa melihatmu kelak di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Sayyidatuna Rabi'ah. Apakah dia tidak mau surga? La, tidak ada orang tak mau masuk surga, karena itu tempat rute terakhir bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya di surga, karena di akhirat rutenya cuma dua saja, surga dan neraka, tidak ada pilihan lain. Kalau masuk neraka ya berarti tak masuk surga, masuk surga berarti masuk neraka, tidak ada pilihan, ya kan? Bukan berarti Rabi'ah ngomong begitu dia menolak surga atau dia tidak takut dengan neraka, tidak. Tapi dia hanya kepengen menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan tertinggi di dalam ibadah itu adalah apa? Tujuan tertinggi dalam ibadah Allah itu sendiri. Allah itulah tujuan tertinggi kita di dalam ibadah, bukan sekedar balasan-balasan yang Allah berikan kepada kita. Balasan itu sebenarnya harus kita sikapi sebagai penyemangat saja, support system, supaya kita, karena maklum manusia memang harus dijanjikan sesuatu yang real, yang nyata, walaupun sebagian masih tak percaya dengan pahala karena tidak kelihatan. Kalau seandainya setiap orang sholat dapat duit 100.000, insyaAllah ramai. Setiap majelis taklim dapat nasi kotak, dapat duit 50, balik dikasih sayur sama telur misalnya. Kira-kira ramai nak masjid ni. Cuma siapa nak biayakan ini? Siapa nak biayakan ini? Masjid dekat pondok saya tu ada Masjid Nurul Iman namanya, ada belah kanan. Setelah pondok saya sana sikit, sebelah kanan. Tu kan tiap subuh ada pasar bahagia. Jadi balik tu mak-mak tu bahagia semua. Balik bawa sayur, bawa ikan, bawa telur. Karena memang sebagian manusia ni kalau beribadah mesti ada motif duniawinya. Kalau tidak ada tak semangat gitu, ya kan? Harus ada motif duniawinya baru bisa
semangat beribadah kepada Allah. Tapi tidak jadi masalah, lama kelamaan nanti dia bakal sadar bahwa yang dia lakukan itu, yang diniatkannya itu salah. Tapi untuk mancing supaya orang, makanya dakwah itu tidak harus dengan mikrofon. Dakwah harus juga dengan harta. Pancing orang tuh semuanya, bagaimana caranya biar masuk masjid. Ya kan? Ada orang buka aurat misalkan. Ente sebutkan dalil yang paling muktamad, yang paling kuat pun dia tak paham. Tapi kalau ente kasih dia sarung BHS lagi, langsung dipakai tak sama dia? Langsung nutup aurat tak? Ada perempuan tak pakai jilbab, langsung belikan dia jilbab. Udah kasih dia jilbab, baru kasih tahu hukum-hukumnya. Kalau kita hanya bilang qala Allah, qala Rasulullah, lari dia. Karena tidak ada sesuatu yang konkret gitu, yang langsung real kita kasih begitu. Jadi dakwah itu yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pemikiran dengan pemikirannya, yang punya tenaga dengan kalau itu disinergikan, jadi kekuatan dakwah yang luar biasa. Seperti Rasulullah SAW, ada sahabat bagian perang, ada sahabat bagian strategi, ada sahabat bagian duit, ya kan? Ada sahabat bagian ngajarkan orang ilmu, macam-macam. Ada tugas masing-masing. Maka kita harus rubah cara pandang kita di dalam beribadah kepada Allah, bahwa tujuan tertinggi bukan balasan, tujuan tertinggi adalah Allah itu sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini yang disebut dengan mahabbatuz zat. Puncak daripada mahabbatuz zat, cinta kepada zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang tidak tercampur dengan imbalan atau pamrih, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ini, bahwasanya tingkatan niat di dalam orang beribadah kepada Allah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin sedikit, tingkatan niat di dalam orang beribadah kepada Allah menurut para sufi, mengambil daripada hikmah apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, bahwasanya ulama membagi orang di dalam beribadah itu motivasinya terbagi menjadi 3. Ada ibadatul ahrar, ada ibadatul tujjar, ada ibadatul abid. 3. Ada ibadah al-ahrar, ibadahnya orang yang merdeka. Ada ibadatul tujjar, ibadahnya pedagang. Wa ibadatul abid, dan yang ketiga ibadahnya seorang budak. Kan udah kita bahas kemarin sedikit ya. Kalau ibadahnya orang yang merdeka tuh, dia betul-betul ibadah karena Allah, karena cinta kepada Allah. Ini yang ditunjukkan oleh Rabi'ah, dan Rabi'ah sudah sampai ke derajat itu. Ibadah orang merdeka. Kayak kita merdeka ke budak ni? Halo. Assalamualaikum. Allah, nyaman tidur nampak ni. Kita ni merdeka ke budak? Apa maksudnya merdeka tu? Bebas, tidak terikat sama siapapun. Kita mau begini, kita mau begitu. Tidak ada boleh ngatur-ngatur kita. Kita kan bukan budak. Ini budak ke merdeka ni? Bukan budak-budak Pontianak ni? Ayo. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari siapapun. Tak ada yang bisa ngatur-ngatur, kita merdeka. Ibadahnya orang yang karena Allah itu seperti itu. Tidak ada tekanan dari siapa-siapa. Betul-betul murni karena Allah. Karena dia tidak ada tekanan, tapi dia bisa murni, hebat. Ya kan? Tidak ada yang mengatur-ngatur.
tapi kita bisa dalam kebaikan. Nah, itu ibadatul ahrar. Itu puncak yang sampai di maqam itu Sayyidatuna Rabi'ah dan para sufi-sufi yang lain. Kalau ibadatul tujar, ibadahnya pedagang kalau berdagang kan mesti nyari untung. Tidak ada pedagang tak nyari untung. Pedagang mana yang tak nyari untung? Semua nyari untung. Nah, itu ibadah pedagang, ibadah yang mengharap surga, mengharap pahala, ya kan? Ini lumayan, tapi masih ada pamrih, masih ada imbalan, masih mengharapkan imbalan, walaupun masih ibadah, alhamdulillah, ya kan? Karena tidak semua orang levelnya sama dan kita tidak bisa memaksakan levelnya orang masing-masing. Tapi yang tingkat dasar sekali itu ibadatul abid, ibadahnya seorang budak. Budak itu tidaklah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, semua tindak tanduknya dia merasa diawasi sama tuannya. Jadi kalau melakukan ini mikir loh, takut dipukul sama tuannya. Ibadah hanya karena takut neraka. Kenapa kau tak solat? Takut anak beb nanti masuk neraka. Boleh, bagus, tak apa-apa. Masih ada takutnya gitu bang. Masih ada takutnya. Cuman kalau ulama sufi itu mikirkannya bukan karena takutnya. Kalau makom kita nih kan awam, yang penting ada takutnya itu udah lumayan. Karena dia mau ibadah kan kalau ada takutnya kan. Kalau mereka takut apanya, nah itu yang mereka pikirkan. Paham tak kira-kira nih? Kalau kita masih ke takutnya, tapi kalau mereka takut apanya gitu, takut Allah ke apa? Takut neraka apa dua? Ya kan? Takut neraka ke takut Allah ibadahnya. Kalau para sufi takut Allah bukan takut neraka. Kalau kita masih sampai ke derajat kalimat takutnya, belum takut karena apa gitu kan? Nah, kalau ditanya takut neraka. Takut masuk neraka beb, takut disiksa dalam kubur beb. Itu sudah mendingan, masih ada takut. Jadi mau ibadah daripada tak ada takut sama. Tapi kalau levelnya para sufi itu level rendah. Kalau levelnya orang awam itu sudah lumayan, ya kan? Sudah lumayan, masih ada takutnya daripada tak takut sama sekali, ya kan? Walaupun menurut versinya para sufi, para ahli tasawuf itu sesuatu yang level bawah. Level paling atas itu merdeka, takutnya bukan takut lagi, tapi ibadahnya karena cinta. Beda tak orang ibadah cinta sama takut? Beda. Kalau cinta itu tak perlu disuruh kan? Betul tak? Pandai seorang gitu. Istri kalau cinta sama suami, macam mana? Belum suruh buat kopi, dah buat kopi tak? Kalau pakai suruh-suruh lo, bagi-bagi belenteng dulu, macam mana? Nanti karena takut, ya kan? Takut tak dikasih jatah, takut tak dikasih belanja, takut ini, takut itu. Tapi kalau dia cinta, belum kita minta, kata Rasulullah SAW, wanita istri yang soleha itu di antara cirinya adalah kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh taat. Tapi yang lebih soleha lagi, belum disuruh balik rumah dah bersih, wangi dengan dupanya, dengan ininya, kopi, buah lengkap semua. Ya salam. Pernah jadi gitu? Dulu. Sekarang tak ada ya. Sekarang lolo gue. Betul tak? Lolo gue. Tak ada urusannya, sibuk semua soalnya. Nah, tapi tidak bisa mengharapkan sesuatu yang sempurna di dunia. Tidak apa-apa, tak ada yang sempurna di dunia ini. Nanti yang sempurna yang nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah apa namanya kehidupannya. Namanya kehidupan rumah tangga itu biasa seperti itu. Tapi kalau kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, luar biasa.
Nah, jadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Rabi'ah ini adalah a'la maratibil mahabbah ay yakuna Allahu huwal ghayah lal wasilah. Dari semua tingkatan mahabbah ini yang paling tinggi adalah ketika Allah kita jadikan sebagai tujuan, bukan wasilah, bukan sarana. Kalau orang ibadah kepengen surga, berarti dia menjadikan Allah itu sebagai wasilah untuk dia masuk surga. Kalau orang ibadah takut neraka, berarti Allah dia jadikan wasilah untuk supaya dia selamat dari neraka. Tapi kalau Allah jadi tujuan, surga neraka minggir dulu. Karena tujuan dia ibadah Allah, bukan surga dan neraka. Karena Allah itu tingkatan cinta yang paling tinggi di saat Allah menjadi tujuan, bukan wasilah. Mudah-mudahanlah kita bisa sampai ke makom ini insyaallah. Rabi'ah al-Adawiyah, masya Allah. Ente tahu Rabi'ah al-Adawiyah ini apa? Cerita dia sebelum jadi sufiyah ini, sebelum jadi ahli tasawuf. Dia kerjanya nyanyi-nyanyi. Apa kalau di Indonesia itu LC. Tahu LC nanti? Tak tahu. Biduan-biduan tu, perempuan yang nyanyi-nyanyi tu, menghibur laki-laki tu. Konser-konser tu, perempuan-perempuan nakal lah. Dulu begitu dia. Bukan mondok belajar, jadi ustazah, kemudian jadi ulama besar sufi, bukan. Dia dulu mantan orang nakal. Di saat orang tuanya meninggal, disitulah dia mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat sekali. Kemudian dia mau tak mau menjadi pembantu begitu, seperti budak atau pembantu di salah satu orang kaya besar yang ada di Baghdad pada saat itu. Beliau kan di Baghdad, walaupun beliau itu dalam riwayat itu lahirnya di Irak, di Basra, sekitar tahun 95 Hijriah, kurang lebih kalau Masehinya 713 Masehi. Sekarang 1446, berarti kisaran 700 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu beliau lahir. Meninggal orang tuanya, dia mulai sadar di situ. Kemudian dia miskin. Memang kalau rata-rata dulu itu di Timur Tengah secara khusus, memang bahkan dari sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa risalah ini, risalah kenabian, syariat Islam, perempuan-perempuan memang dari dulu kerjaannya hanya menghibur saja. Maka di dalam Al-Quran, tak kala Allah menjelaskan tentang zina, yang pertama kali disebut oleh Allah adalah perempuan, berlaki-laki. Lihat, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan dulu apa laki-laki dulu? Perempuan dulu. Tapi kalau mencuri, laki-laki dulu. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tartib dalam Quran itu bukan sesuatu yang kebetulan, mesti ada hikmahnya dan diungkapkan oleh ulama-ulama tafsir. Kalau tak salah Al-Imam Al-Qurtubi membahas itu, kenapa perempuan disebut dulu dalam urusan zina, baru laki-laki. Itu kan tartib tuh mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan kan? Yang didahulukan perempuan dulu, baru laki-laki dalam urusan zina. Apa maksudnya? Allah kepengen menitipkan pesan apa kepada kita? Ternyata banyak sebenarnya. Di antaranya, supaya perempuan mikir matang-matang kalau mau berzina. Kenapa? Karena resikonya
lebih banyak ke perempuan daripada laki-laki. Kalau zina, hamil yang tidak diakui dalam Islam. Satu. Yang kedua, kata ulama bahwasanya syahwatnya perempuan itu lebih besar daripada syahwat laki-laki. Walaupun memang kelihatannya seakan-akan laki-laki itu yang syahwatnya besar, tapi pada hakikatnya syahwat perempuan yang lebih besar daripada laki-laki. Dan juga itu menunjukkan bahwasanya perzinahan itu tidak mungkin terjadi kecuali karena si perempuannya yang memberikan jalan atau welcome gitu, buka pintu. Karena laki-laki tidak mungkin berani kalau perempuannya kasar, kalau perempuannya nutup pintu, kalau perempuannya tidak memancing, ya kan? Nah, itu pesan-pesan banyak sekali dalam tafsir itu dia sebagian kecil saja dari yang ditafsirkan oleh para ulama. Rabi'ah al-Adawiyah ini perempuan nakal juga. Akhirnya dia karena krisis ekonomi, akhirnya jadi pembantu salah satu seorang yang kaya di Baghdad. Subhanallah, dia taubat sama Allah, dia ibadah setiap malam, menangis, teriak, histeris, sudah menyatu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah tobatnya betul-betul tobat, memang dari yang nakal tobat, masya Allah, ya kan? Betul-betul dia istiqomah. Akhirnya suatu malam majikannya ini tak sengaja lewat di depan kamarnya Rabi'ah. Kebetulan tak sengaja jendelanya terbuka, gordennya itu kebuka. Dia menengok Rabi'ah tuh menangis, teriak, itu bikin majikannya terharu. Kemudian terharu dibarengi dengan kagum juga atau terkejut lah kalau bahasa kita. Kenapa? Karena dia melihat ka'anna sirat yatir fawqa ra'siha. Dia melihat ada seperti cahaya yang sedang berputar di atas kepalanya Rabi'ah. Seperti cahaya lampu begitu berputar di atas kepalanya Rabi'ah di saat Rabi'ah sedang sujud, menangis dan berteriak di dalam salat. Itu sekali. Diceritakan kepada istrinya, si majikan ini ceritakan kepada istrinya. Besok malam dia coba mau pastikan lagi ada tak masih cahaya itu. Yang kali kedua ini dia ngajak istrinya. Dia saksikan lagi seperti malam pertama. Ada lampu lagi berputar-putar nih. Melemah lebih memastikan lagi. Malam ketiga dilihat lagi, sama lagi. Akhirnya pagi dia dipanggil sama siapa? Sama tuannya, kata tuannya, Masya Allah, luar biasa. Aku menyaksikan begini. Mulai hari ini anti hurratun liwajhillah. Kau saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Disitulah Rabi'ah mulai tambah semangat ibadah karena dia sudah tidak terikat dengan siapapun. Dia berkhalwat, menyendiri, berduaan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala sampailah dia menjadi seorang yang sufiyah ahli tasawuf dan dia punya mazhab. Bukan mazhab dalam urusan fikih ya. Bukan mazhab dalam urusan fikih. Mazhab itu secara bahasa artinya jalan. Kalau kita bicara jalan berarti bicara tentang manhaj atau metode. Metode bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah metode berarti salah jalan. Ya kan? Tentunya di dalam jalan mesti ada guru yang membimbing kita di dalam jalan itu. Salah guru, salah juga jalannya. Sesat tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang belajar, orang kepengen sampai kepada Allah harus punya guru. Kata ulama mengatakan di dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah ala Sina'atil Ilm, Syekh Muhammad Awwamah dalam kitabnya, seorang yang belajar, seorang yang pengen sampai kepada Allah tanpa guru itu diibaratkan seperti anak zina. Anak apa? Enggak punya guru. Ibaratkan orang belajar tak punya guru seperti anak zina. Bukan dia dianggap seperti anak zina, maksudnya kayak anak zina gitu, tak punya orang tua. Ya kan? Tak ada yang dinisbatkan ke siapa nasabnya. Begitu juga ilmu. Ilmu juga ada sanad nasabnya. Mau disanadkan ke siapa? Mau dinisbatkan ke siapa? Man lahu syekh fa syekhuhu syaitan. Siapa orang tak punya guru, maka gurunya syaitan. Amin. Nah, dia punya mazhab, metode dia untuk sampai kepada Allah. Namanya mazhabul hub, mazhab cinta. Ini satu-satunya orang yang punya mazhab cinta ni Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Mazhabul hub, mazhab cinta. Kalau di dalam ilmu tasawuf, mazhab yang paling tinggi ni, metode yang paling tinggi, ya metode ini, mazhabul hub, metode cinta. Karena bukan takut lagi. Kalau takut tu masih kelas-kelas awam, ibadahnya orang yang budak. Tapi ini sudah merdeka dah, sudah merdeka. Mazhabul hub, mazhab cinta. Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Di dalam hatinya hanya ada Allah dan Rasulullah. Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Maratibul Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tak kala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ditanya, bagaimana menurut engkau ya Habib tentang kepribadiannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Jawaban beliau hanya beberapa kalimat saja. Kata beliau, galab warab. Galab tu qalbu, hati. Qalab warab, hati dan Tuhan. Hati dan Tuhan. Artinya di dalam hatinya hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Kalau kita ni Allah, galab wa dunia, wa mobil, wa motor, wa duit, kita semua sama, masih banyak yang bergelantungan di dalam hati kita. Karena kita belum sampai ke makam mereka, tak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit, ya kan? Memang ini bab yang mudah untuk disampaikan, susah untuk kita praktekkan, kecuali dengan izin Allah. Kita minta taufik, mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita sampai ke derajat itu insyaallah. Ya begitu. Tak apa-apa, belajar namanya. Yang penting kita tahu bagaimana sejarah-sejarah mereka, ya kan? Galab warab, hati dan Tuhan. Tak ada isi, tidak ada isi apa-apa dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabi'ah bilang apa? Jangankan manusia, dia bilang, setan pun aku tidak ada ruang untuk membencinya. Ajib. Kita semuanya pasti benci sama setan kan? Karena setan adalah musuh yang nyata. Musuh kita itu setan. Musuh kita itu setan, hawa nafsu, dunia. Itu kan musuh. Yang namanya musuh, ya berarti apa? Lawan kita, ya kan? Harus kita musuhi setan itu. Musuhi dalam artian apa? Jangan taati dia, bertolak belakang dengan dia, karena dia kepingin menyesatkan kita, ya kan? Itu setan. Cuman walaupun kita ni masih kadang kalau di depan manusia kita seakan-akan musuhnya setan. Kalau dah sendiri seakan-akan kawannya setan, ya kan? Betul. Tapi Rabi'ah untuk benci setan pun tak ada jalannya. Karena dia mengatakan qalbi mithlal ghurfah mamlu'atun bihubbillah hatta laysa fihi fursatan
li bughdi ahad. Hatiku ini ibarat ruangan, kamar, ruangan yang sudah full isinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terdapat ruang sedikit pun untuk benci kepada siapapun. Kalau setan ya dia tak ada waktu, tidak ada ruang untuk dia benci, apalagi saudaranya sesama bos kita. Jangankan setan, kita berarti kebalikannya. Jangankan setan, saudara kita sesama muslim saja kita benci. Bahkan mungkin kita lebih benci kepada saudara kita sesama muslim daripada benci setan. Ya. Apalagi mohon maaf nih ya, kita dah ini mau anak sampaikan unek-unek. Kita nih kalau semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan ulama, semakin masuk ke organisasi ini, organisasi itu, keagamaan, bukan makin bikin kita nih tambah jelek hablun minan nasnya. Ana nih mohon maaf ini. Sabtu kemarin nih, pas Sabtu kemarin nih, ya kan? Ada orang yang anak kenal baik, betul, akrab. Karena dulu dia masih orang awam. Sekarang mohon maaf, sudah masuk tarekat. Ketemu anak tak mau nyapa. Loh, ente ini masuk tarekat kok jadi begini nih modelnya nih. Bukan tambah bagus hubungannya sama manusia, kok tambah. Loh, anak ini akrab betul sama dia. Sampai-sampai mohon maaf, dari situlah anak baru karena memang dia pengurus masjid yang biasa minta anak khutbah Jumat juga. Anak buka di HP, betul tak ada rupa jadwal anak tahun ini di masjid itu. Pantas tak mau nyapa. Anak salah apa? Tidak ada salah apa-apa anak sama dia, ya kan? Subhanallah, anak dulu kemana ikut, sana sini ikut khutbah. Wallahu a'lam ya. Itu kan bilang memang egois dalam agama ini lebih tinggi dari egois masalah harta. Kalau orang udah cemplung ke agama, egoisnya lebih tinggi daripada masalah harta dan jabatan. Penyakitnya iblis, ya kan? Loh, ente masuk ini bikin ente rusak hablun minan nas ini, apa efek dari zikir yang dibaca? Ana tidak menyebut tarekat siapapun, ana dibaiat juga tarekat. Ana punya guru Habib Ridha bin Yahya almarhum, ana dibaiat, ana belajar, itu guru pertama. Ngamalkan juga kadang zikir-zikir yang beliau ajarkan kepada saya. Kemudian Thariqah Ba'alawi juga di Habib Umar kita dibaiat juga. Tapi kalau bikin kita rusak hubungan sama manusia ni, apa efek daripada nanti takutnya nih jatuhnya ke dakwah golongan. Ini kita tidak mau. Dakwah golongan. Dakwah itu kepada Allah, bukan dakwah golongan. Tak boleh ada doktrin apapun di dalam dakwah ini. Semuanya ngajak kepada Allah, bukan ngajak ke majelisnya, bukan ngajak ke golongannya, bukan ngajak ke ajarannya. Ngajak kepada Allah. Itu murni dakwah kepada Allah Subhanahu. Karena kalau udah dakwah golongan ini, nanti melihat orang yang selain dia atau yang tidak seanggota dengan dia seakan-akan kayak beda agama gitu. Bayangkan, kita nih Pak, mohon maaf, yang udah sholat 5 waktu di masjid nih, kalau bisa ketemu orang tuh senyum, jangan tambah kayak kaku begitu, tambah kayak jaim. Jangan, salah. Itu berarti ada yang salah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang anak alami seperti itu. Yang anak alami seperti itu. Jadi ibadah kita ini bikin tambah kita bagus, berakhlak kepada siapapun. Nah, itu berarti ada efek daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian lagi kepada siapapun. Jangankan kepada sesama muslim, kepada setan pun kita tidak ada ruang untuk membenci dia, kecuali memang yang udah jelas-jelas
berhubungan dengan Islam, seperti musuh kita, orang-orang Zionis, Israel, itu jelas kita benci mereka, udah jelas, karena itu perbuatannya sudah sangat jelas juga, ya kan, kezalimannya luar biasa. Tapi untuk selain itu, jangan kita kotori hati kita untuk membenci kepada siapapun. Nah, ini kita yang sudah aktif di majelis, dekat dengan ulama, sudah menjadi ahli zikir, kalau bisa hubungan dengan manusia harus tambah bagus lagi, tambah baik lagi, bukan tambah akhirnya mandang orang, oh ini tak ikut guru aku nih berarti sesat nih, belum resmi nih, ilmunya belum resmi, masih kulit nih, belum apa? Belum isi. Cuman ada ilmu, ada kulit, ada isi, itu gimana saja? Macam buah lah, buah duriannya enggak. Semua sama, satu sumber sama dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting masih dalam satu koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak masalah. Siapapun jangan membatasi diri kita untuk mengambil ilmu dari siapapun. Orang yang alim itu adalah yang mau mengambil dari siapapun, belajar. Pernah ada satu, kalau tidak salah, siapa namanya itu, ditanya, siapa itu orang alim? Orang alim itu yang masih mau belajar, baik kepada orang yang lebih tua dari dia, sudah jelas, dan mengambil ilmu dari orang yang sebaya dengan dia, dan yang lebih hebat lagi mau mengambil ilmu dari orang yang umurnya lebih jauh dari dia. Itu orang alim. Itu baru namanya orang alim. Tidak segan-segan untuk mengambil ilmu dari siapapun. Apalagi kalau sudah merasa alim. Ini susah nih. Kata Nabi Allah Isa alaihi salam, aku mengobati orang yang buta masih bisa aku sembuhkan. Orang yang mati sekalipun masih bisa aku hidupkan, kata Nabi Isa, dengan izin Allah. Tapi kalau orang yang ahmak, orang yang dungu, susah untuk aku obati. Siapa itu orang yang dungu? Orang yang dungu adalah orang yang merasa dirinya sudah alim. Oh, payah itu, karena menutup pintu untuk dia belajar, karena dia cukup merasa dengan kealiman. Kata ulama mengatakan, ma'usyallah bimaksiatin a'zam minal jahl. Tidak ada maksiat yang lebih besar daripada bodoh. Jadi bodoh tuh, tak tahu ilmu tuh, itu maksiat seperti maksiat yang lain. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada bodoh. Apa itu? Tidak merasa dirinya bodoh. Orang bodoh kan maksiat tuh, tapi lebih maksiat lagi kalau tak merasa dirinya, dia tak tahu tapi tak mau belajar, tak mau mengambil ilmu. Ya kan? Terbatas, tak mau mengambil dari semuanya, pilih-pilih. Ya, ini bahaya juga. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah al-Adawiyah ini, dia bersolawat kepada Rasulullah sebagaimana cintanya kepada Allah luar biasa. Pasti juga para ulama itu kepada Rasulullah juga luar biasa. Dia bersolawat kepada Rasulullah setiap hari 50,000 marrah, 50,000 kali setiap hari solawat. Di luar dari zikir-zikir dia, solawatnya 50,000 kali. Rutinitas harian itu pasti. Ditanya sama orang kan, kenapa kau solawat 50,000 kali sehari? Banyaknya. Kata dia bilang apa? Liyubahi Rasulullah ala al-anbiya bi anna ajuza ummatihi yusalli alaihi 50,000 marrah. Supaya nanti di akhirat Nabi Muhammad, Nabi aku nih, bisa berbangga dengan nabi-nabi yang lain, bahwa nanti Nabi Muhammad bakal ngomong, umatku tuh perempuan tua lagi tiap hari solawat 50,000 kali. Dia mau jadi bahan untuk Rasulullah membanggakan umatnya kepada umat-umat yang lain. Subhanallah, sampai segitu pikiran dia tuh. Dia kan perempuan, dah tua juga, tapi solawat 50,000 untuk supaya Rasulullah bisa banggakan. Kalau yang tua ya, yang perempuan ya bisa begitu, apalagi yang muda dan yang laki-laki. Berarti kita tahu, berarti seakan-akan
Rabi'ah al-Adawiyah ini nampar kita juga nih, wahai para laki-laki ini kan, jangan sampai kalah dengan perempuan. Beliau menghatamkan Quran 7.000 kali di dalam kuburannya sebelum dia meninggal. Di kuburan dia bikin di samping rumahnya. Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang ada di Hadramaut, di Dawan, beliau tak kalah mendengar cerita Rabi'ah al-Adawiyah menghatamkan Quran 7.000 kali di dalam kuburan sebelum meninggal. Kata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar bilang, Masya Allah, hadan nisa wa nahna rijal. Ini perempuan bisa 7.000, anak laki-laki, anak tak mau kalah sama dia. Langsung dia baca berapa? 8.000 kali di kuburan di samping. Dia tak mau kalah sama perempuan. Masya Allah, luar biasa. Berarti kita harus berapa nih? 9.000. Gali lo kuburan habis ini lo sampai rumah kita. Ya, jangankan nak baca di kuburan, di rumah aja baca. Bikin kuburan di samping rumah kita. Naam. Ayo. Lama su'ila hal turidul jannah faqalat al-jar qabla ad-dar. Tak kala beliau ditanya, apakah kau ingin masuk surga wahai Rabi'ah? Dia jawab dengan sabdanya Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini sebenarnya konteksnya menjelaskan tentang masalah tetangga. Kalau kita mau beli rumah, jangan lihat rumahnya dulu, strategis apa tidak, tapi lihat siapa tetangganya. Kata Rasulullah, al-jar, tetangga, qabla dar, sebelum rumah. Lihat lo tetangganya bagus enggak, akhlaknya luar biasa, baru kita pilih rumahnya. Lihat tetangganya dulu. Maka tak kala Rabi'ah ditanya, kau mau masuk surga nak? Dia bilang al-jar qabla dar. Tetangganya dulu baru rumahnya. Artinya siapa dulu tetangga dalam surga? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullahnya dulu, baru surganya maksudnya. Jadi yang bikin dia masuk surga adalah Rasulullahnya, bukan surganya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqawli al-hibbi fiha khayyama. Wa hadhihi kulluh ibratun lana li'anna mithlahum ibadatuhum katsira lakin mutawadhi'un fa kaifa nahnu qulubuna mughaddatun linnas. Kalau yang seperti mereka saja masih menjadi orang-orang yang tawadhu padahal ibadah mereka sangat luar biasa, maka bagaimana dengan kita yang ibadahnya masih pas-pasan? Jangan sampai hati kita kotor membenci kepada siapapun. Jangan sampai hati kita benci, ada dendam, hasud kepada, apalagi sombong, ujub kepada siapapun. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan kita mahabbatuz zat a'la maratibil mahabbah. Cinta kepada sang pemberi nikmat, bukan cinta kepada nikmatnya. Makanya tak kala Sayyidina Imam Hasan Al-Basri datang kepada beliau Rabi'ah al-Adawiyah mau melamar. Rabi'ah al-Adawiyah ni, Bu, kalau anak ceritakan, Masya Allah, dia menikah, kemudian dia memerintahkan suaminya untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dia tak bisa melayani, dia malam fokus ibadah, jadi disuruh suami cari bini lagi. Mana yang tidak dapat bini macam itu model? Tapi kalau suaminya datang, dia bilang ni ke suaminya. Suaminya mau datang, dia dandan secantik-cantiknya, dibersihkan, disiapkan makanan, bahkan disiapkan minuman-minuman untuk biar stamina suaminya ni kuat. Ini di dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan cerita itu. Akhirnya dia bilang, wahai suami, wahai abang, kalau abang mau silahkan, saya siap melayani. Kalau abang tak mau, silahkan abang ke rumah istri yang baru, saya mau berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, bakat nih. Ini 1001 ya kayaknya begini. Betul. Luar biasa karena dia udah fokus sama Allah. Sama kayak Siti Zulaikha. Zulaikha sebelum dapat Nabi Yusuf, wah cintanya luar biasa. Tapi setelah dia kahwin sama Nabi Yusuf, dia fokus sama Allah. Tak ada lagi Nabi Yusuf itu. Tidak cinta lagi sama Nabi Yusuf. Allah prioritasnya. Kalau sebelum dapat Nabi Yusuf, wah menggebu-gebu. Biasa orang ni kalau sebelum dapat menggebu-gebu. Kalau dah dapat, kata budak-budak bilang, rasa nak aku terajang bebek katanya.
Kata tak budak lah ngomong, wallahu alam. Betul ke tak? Asal aku terajang kata dia. Kalau dah dapat ni, berarti kan ada masalah berarti ni kan itu. Ya kan? Kalau udah kenal sama Allah, semuanya tidak ada apa-apa, ya kan? Itu Rabbi al-Adawiyah luar biasa. Makanya di saat suaminya meninggal, datang ulama ini mau ngelamar. Tak ada satu pun yang diterima sama. Itu udah fokus sama Allah. Dia menganggap pernikahan itu menghalangi dia untuk ibadah. Seperti Imam Nawawi tidak kawin karena dia merasa kalau punya istri nanti repot dengan urusan kehidupan anak istri, tanggung jawab, sehingga menyibukkan dia, nanti dia tidak bisa belajar. Padahal dia sudah jadi orang alim, bukan masih santri. Kalau santri memang fokus belajar, tak boleh kawin-kawin. Dengar tak? Hanya mikir-mikir kawin-kawin dulu. Belajar dulu. Imam Nawawi sudah jadi ulama. Akhirnya dia sudah tirakat yang paling berat nih, tirakat Imam Nawawi, tirakat jomblo namanya. Dia korbankan menikah demi untuk berkhidmat kepada ilmu dari umur 25 tahun sampai 40 tahun, berarti 15 tahun, karena dia baru mondok tuh 19 tahun. Agak terlambat karena dia dulu ngawankan abahnya jualan di pasar, tapi memang sudah hafal Quran dia. 19 tahun belajar, 25 tahun sudah jadi ulama, 6 tahun saja udah mulai ngarang kitab. Dari 15 sampai 40 berarti 15 tahun. Kitab karangannya lebih dari 450 kitab. Ada yang mengatakan kalau dihitung-hitung kitabnya Imam Nawawi itu, sehari itu dia bisa ngarang 2 kitab. Ngarang loh ini, bukan baca. Kita baca kitab kan dua kitab belum tentu mampu. Ini bukan baca, ngarang kitab. Bayangkan. Dan kitabnya kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang dipakai referensi, bahkan kitab fikih yang paling tinggi nih, mentok nih, yang dipakai di dunia pesantren adalah kitab Imam Nawawi, namanya kitab Minhajut Talibin. Disyarahkan sama Imam Ibn Hajar, dan syarah ini, syarah Minhaj ini, banyak syarah-syarahnya yang karangan daripada Imam Nawawi. Karena itu sudah fokus ke pendapat-pendapat yang mu'tamad untuk difatwakan kepada umat. Itu kitabnya Minhajut Talibin. Maka di Hadramaut kelas paling tertinggi itu Minhaj. Yang ngajarnya abangnya Habib Umar almarhum Habib Ali masyhur. Yang lain tak bisa ngajar itu, kecuali nanti di bawah-bawah itu anggota-anggota fatwa yang lain seperti Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Ba'udan, dan masih banyak lagi ulama-ulama Syafi'i. Di Hadramaut itu sampai disebut dengan Jannatus Syafi'iyah, surganya ulama fikih. Memang di Tarim itu mereka yang lebih menonjol itu ilmu fikihnya. Walaupun kita tidak menafikan di negara-negara yang lain juga banyak juga, Mesir dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu siapa tadi itu? Imam Nawawi. Rabi'ah juga mengorbankan itu semuanya demi dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ngomong masalah mengorbankan ini kan berat ya. Bagi bentar lagi ni mengorbankan harta, mengorbankan ini, mengorbankan perasaan, mengorbankan semua ini. Jihad, mujahadah namanya. Melawan daripada hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita daripada kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi daripada mereka semua ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.